أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا لحلقة Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf yang diamanahkan oleh Maulana Syekh Abdul Qadir. Kita hari ini masuk kepada Makharijul Huruf, tafsilan pada harfu mim di halaman 91. Tafadhal Syekh Fauzan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-mim makhrajuha min baini syafatayn. Wa makhrajul mim yatarakkabu min juz'ain, juz'il fami wa juz'il khayshum. Wa majmu'u hadhaini al-juz'aini yushakkilu harfal mim. فيسمى الجزء الأول جزء الفم المكمل بفتح الميم المشددة وهو شديد، ويسمى الجزء الثاني جزء الخيشوم المكمل بكسر الميم المشدد وهو رخو. كيفية النطق بها: يجب مراعاة جريان الصوت جريانا جزئيا وعدم حبس الصوت لأنه من الحروف البينية مع مراعاة الترقيق وصفة الغنة. الدليل من الجزرية: للشفتين الواو الباء الميم وغنة مخرجها الخيشوم. صفاتها الاستفال، الجهر، التوسط، الانفتاح، الإذلاق. تمام. Mim, harful mim. Nah, di dalam huruf hijaiyah hanya dua huruf saja yang terbentuk dari dua makhraj, yaitu huruf nun dan mim. Kita masuk sekarang di huruf mim dulu. Makhrajuha min baini syafatain, itu makhraj asas. Ya. Di mana min baini syafatain? Antara dua bibir. Taruh. Tidak kita tekan dan juga kita tidak kembangkan, tidak begini. Maka kadang ada orang mengucapkan mim ma. Tidak. Tutup saja, netral. Ma, mi, mu, am. Dilihat dari zahir yang nampak, dia keluar dari dua bibir, maka disebut mim baini syafatain. Tapi aslinya terbentuknya menjadi huruf mim itu dari dua bagian, dari dua makhraj. Maka disebutkan wa makhrajul mim, makhraj mim tersebut yatarakkabu, yatarakkabu terbentuk, tersusun, min juz'ain, tidak bisa terpisah dia, dari dua bagian. Ya, yang asas pondasinya di mana? Juz'ul fammi. Nanti disebut dengan mukammal. Yang menyempurnakannya apa? Disebut mukammil, juz'ul khayshum. Kita lihat juz'ul mukammal pada mim, dia itu bersifat syiddah, tidak mengalir suara. Mana mengalir suara tertutup, ya kan? Dari mana ada suaranya? Juz'ul mukammil, yaitu juz'ul khayshum, dia rikhun. Antara dua inilah nanti disebut tawassut daripada mim. Ma, mi, mu. Tidak bisa kita ucapkan ma itu tanpa ada juz'ul khayshum. Ba jadi ya.
ba. Ma tetap ada juz'ul khayshum menyempurnakan juz'ul mukammalnya. Yang saya disebut juz'ul mukammil pada khayshum. Nah, wa majmu'u hadzainil juz'aini, dari dua bagian inilah yushakkalu harfal mim, keluarlah yang kita dengar itu ma, huruf mim. Wa yusamma juz'ul awal juz'ul fammi, dinamakanlah mustalah dalam ilmu tajwid juz'ul fammi ini dengan mukammal bi fathil mimil musyaddadah, mukammal. Wa huwa syadid, sifatnya itu syadid, maknanya apa? Tertahan suara. Enggak ada kita bilang bagaimana keluar suara sini? Enggak ada kan? Bersih dia, enggak ada suara, enggak ada nafas mengalir. Nah, wa huwa syadid. Wa yusamma juz'ul tsani juz'ul khayshum, dan yang kedua itu adalah juz'ul khayshum al-mukammil bi kasril mim al-musyaddadah wa huwa rikhu. Nah, am ketika dia sukun lebih nampak lagi. Diambillah gunnahnya ini diletakkan pada takaran. Diletakkan, kalau dia sukun bermakna gunnahnya nanti naqis. Kalau dia berharakat nanti gunnah pada mim itu menjadi angqas. Kenapa? Wajar ketika sukun huruf lebih nampak sifat-sifatnya. Ya. Khayshum itu sendiri makhraj, sedangkan gunnah itu nanti sifat yang ada pada mim. Ya kan? Nah, tapi khayshum itu sendiri bisa terlepas dari mim? Enggak bisa terlepas. Nah, dia terbentuk mim itu dari juz'ul khayshum dan juz'ul syafah. Kaifiyatu nutqi biha, cara pengucapannya. Yajibu mura'ati jarayan as-sauti jarayanan juz'iyan wa adamu habsihi saut. Wajib kita jaga mengalirnya suara secara tawassut, juz'iyan, sebagian, tidak penuh, tidak tidak begitu. Berbeda dengan kalau penuh suaranya mengalir bagaimana? Tapi kalau tidak bisa kita bilang tidak ada suara yang mengalir. Ada. Tidak bisa juga kita bilang suaranya terlalu panjang. Nah, ini di sebelah harus kita jaga mengalirnya juz'iyan wa adamu habsis saut, dan tidak boleh kita kunci suara ya. Cara pengucapannya mudah. Ma, mi, mu, ma, mi, mu, taqulu, wa ma, taqulu. Ini harus dijaga. Mim ini sangat terpengaruh dengan huruf di depannya nanti, karena dia bersifat tarqiq. Kena huruf tafkhim di depannya langsung moh tebal. Hati-hati. Ini nanti kita masuk apa yang perlu dihindari. Jadi yang selanjutnya li'annahu min hurufil bainiyah, karena dia huruf bainiyah. Oke. Ma'a mura'ati tarqiq wa sifatul gunnah. Sifat tarqiq pada mim ini sifat zat, hasil daripada istifal. Apapun kondisinya mim tidak ada tebal. Momo tidak ada. Ma, wama, khola, wama, jangan wama kho, tetap tipis, dan harus gunnahnya tetap ada. Kalau ditanya mim sukun, ada gunnahnya? Ada. Takaran gunnahnya angkos, paling rendah. Tapi bisa nggak kita nafikan mim tidak ada gunnah? Enggak. Kenapa? Gunnah ini hasil daripada makhraj khayshum. Karena keluarnya dari hidung, maka keluarlah suara gunnah. Baik dia sukun ataupun berharakat. Ini yang mesti kita jaga dalam pengucapan mim.
Ma, mi, mu, am. Am. Dan hati-hati, alirkan bainiyahnya secara sempurna. Baru ucapkan huruf yang lain. Amta. Jangan sampai amta, Tengok. Amta. Hari ini percis diandalkan apa? Kehati-hatian kita, titik fokus kita. Rasa cinta kita menjaga huruf demi huruf itu yang kita ucapkan. Keluar seni kita di situ. Sama kayak orang khat. Keluar seni di tangan dia menjaga bagaimana? Kekuatan tangan dia ditariknya jangan tidak sesuai dengan kaidah kan? Harus sesuai dengan titiknya 4 titik. Satu pas 4 titik. Begitulah kita ketika menakar suara. Dengan apa kita takar? Dengan wazan harokat. Fatrah zamaniyah al-lazimah. Ketika mengucapkan huruf maftuh, fathah ataupun dhammah 1 kali keluar. Am, ma, mi, mu, am. Dijaga. Hal yang seperti itu dijaga. Dalilnya apa? Alisyafatainil wawu ba'un mimu. Okey. Sifatnya. Dah baca sifat tadi. Udah. Istifal. Ma'ruf. Ma. Tekanan suara ke arah rahang bawah. Ma. Al-jahru. Ya. Mim tidak mengalir nafas. Tidak ada kita bilang ba. Ba. Tak bisa. Ma. Tak bisa mengalir nafas dia. Walaupun mau kita alirkan tak bisa. Tawassut. Bainiyah ma'ruf tadi. Suara di pertengahan. Al-infitah. Terbukanya rahang bawah ini. Lidah mengikuti rahang bawah itu infitah namanya. Ma. Terbuka kayak biasa. Ma. Lidah ini dalam keadaan netral. Tidak terfungsikan. Al-idlaq. Huruf iyalah huruf idlaq, dia di depan di bibir. Enggak ada jauh-jauh lagi dia. Ma, selesai. Tapi yang lain kan masih jauh dari ujung lidah. Ini depannya. Ma. Idlaq. Al-akhta'. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الميم. الأول تفخيمها إذا جاورت حرفا مفخما مثل مرضات الله ومخمصة ومرضى. الثاني قلقلتها إذا سكنت مثل يمترون. الثالث إخفاؤها إذا كانت ساكنة وأتى بعدها حرف الفاء أو الواو مثل وهم فيها هم وأزواجهم وهم فيها خالدون. الرابع السكت عليها مثل أنهم كانوا. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf mim. Ini kita pelajari dari makhraj, sifat, dalil. Lalu kesalahan yang sering terjadi supaya kita hindari. Sudah utuh secara teori itu apa lain? Makhrajnya di mana? Sifatnya di mana? Dalilnya apa? Ya gitu. Apa yang kita hindari supaya jangan silap kita? Yang pertama apa? Menebalkan dia. Tafkhimuha idza kapan? Idza jawarat harfan mufakhaman. Kalau mim itu tebal sendirinya tanpa ada sebab kan payah. Tiba-tiba kita tahu kita. Tapi terkadang ketika ada huruf di depannya huruf tafkhim, huruf yang tebal, silap. Tidak terasa. Maryam. Kenapa tebal? Karena ada roh di depan. Roh mufakham, terpengaruh. Hati-hati. Maryam. Maryam. Itu berat itu. Mim bertemu huruf mufakham kha.
Mim lagi bertemu dengan sad. Masoh, rumit dia. Ya? Masoh. Tapi ada orang mengucapkan sana masoh. Ma. Ma masukkan kok. Ma. Bagaimana mim pertama dengan mim yang kedua seimbang sama? Bagaimana kita nengok tulisannya kan sama? Begitulah pengucapannya juga sama. Coba perhatikan. Masoh. Sama kan? Masoh. Ma. Kita ambil dulu nih wazannya. Ma. Bawa ke kata. Ma. Masih ada sedikit goyang, latih lagi. Masoh. Nah, ini salah satu cara melatih diri untuk bisa stabil di dalam tafkhim dan tarqiq pada pengucapan. Kalau kita ulang satu ayat salah, ulang lagi satu ayat salah, ulang lagi, payah itu. Setelah ditanbih oleh guru, tandai garis. Lalu nanti waktu muzakarah sendiri, keluarkan kata itu sendiri satu. Pisahkan dia dulu. Ma. Kho. Ma. So. Masoh. Tak dapat caranya? Cara seperti ini, tengok saya seperti ini sekarang kan? Oh iya, begitu caranya. Tak dilatih, sok lupa lagi. Tapi kalau dilatih, dapat dia. Nah, taujih belum tentu bisa menjadi bermanfaat kalau tidak ada tatbik. Taujih ini penting, pengarahan penting, tapi praktek lebih penting. Praktek tanpa pengarahan gagal. Pengarahan tanpa praktek sia-sia. Dapat? Praktek tanpa pengarahan gagal. Tak tahu arah kemana. Yang penting latihan aja. Tujuan tak tahu apa. Tapi pengarahan tanpa praktek sia-sia. Sudah diarahkan, tidak dipraktekkan, sia-sia. Ya kan? Baik. Qalqalatuha idza sukkinat. Berqalqalah ketika sukun. Kenapa ada qalqalah? Kita nengok apa sebabnya. Tidak sabar menunggu bainiyatul mim habis. Sebenarnya bagaimana? Yam baru buka. Yam pastikan mim bainiyatul mim selesai mengalir. Yamtarun. Yamta. Kalau kita perhatikan lagi, kenapa bisa terjadi tidak qalqalah ini? Dan kenapa bisa terjadi tergesa-gesa? Karena tidak adil dalam fokus pada setiap huruf. Sebenarnya kita berikan titik fokus kita setiap huruf sempurna, huruf sempurna, huruf. Seperti itu. Dilatih kefokusan kita pada titik setiap huruf. Tidak gunnah lebih utama daripada huruf di belakangnya. Tidak huruf qalqalah, huruf tebal lebih kita utamakan daripada huruf tipis. Misalnya di sini ada ikhfa di depan nih. Ada huruf dhammah pertama. Selesaikan dulu. Ku. Ya kan? Tapi karena kita nih tadi di depan nih ada ikhfa nih. Jadi lebih fokus ke ikhfa. Gunnah harokat pada dhammah tadi jadi ikhtilas. Kul. Tidak begitu. Terjadilah qalqalah, terjadilah yang lain-lain. Kenapa? Karena tidak fokus harfan. Jaga huruf. Jangan kata. Jangan jaga kata. Fokus pada huruf, sifat, makhraj, yang apa dihindari jangan sampai silap. Itu pada setiap huruf. Bagus tahsin Quran kita. Itu aja dia. Enggak jauh-jauh, itu aja.
yamtarun, yamtarun. Nah. Lalu ikhfa'uha idza kanat sakinah. Kita tutupi, nak nampak dia. Apabila dia sukun. Wa ata ba'daha harful fa'. Datang setelahnya huruf fa. Dia dua-duanya di bibir. Ataupun huruf waw, dua-duanya di bibir. Wa huffiha. Mana lagi? Wa huffiha. Tak jelas lagi kan, udah samar dia kan? Ya kan? Yang nampak kan fa, wa huffiha. Huwa, 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 hum wa. Habiskan dulu. Hum wa. Hum wa azwajuhum. Misalkan wa huffiha khalidun khata wa hum fiha. Ataupun sakta alaiha. Berhenti. Annahum kanu. Karena mau menampakkan bainiyah tadi, mubalaghah pula, jadi sakta. Betul-betul kitab Maulana Syekh ini menjaga kita secara nazari, ya, dibuat nazarinya untuk tatbik kita bagus. Tapi adanya kesungguhan di sini mengambil, adanya kecerdasan kita memahami, kesungguhan hati kita mau mengambil, latihan istihad kita yang kuat, baru jadi. Adanya musahabah dengan guru, adanya lama tulu zaman. Bulughah tak saya sebutkan ya. Tulu zaman. Bulughah tu insya-Allah ada semua ni. Terus. An-nun makhrajuha min tarafil lisani ma'alifatil asnanil ulya wa makhraju harfin nun yata'allafu min juz'ain juz'il lisan wa juz'il khayshum wa majmu'u hadainil juz'aini yushakkilu harfan nun wa yusamma al-juz'ul awwal juz'ul lisan al-mukammal wa huwa shadid wa yusamma al-juz'ul thani juz'ul khayshum al-mukammil wa huwa rikhun. Kayfiyatun nutqi biha yajibu mura'atu jarayani as-sawti jarayanan juz'iyyan li'annahu min al-hurufil bayniyah ma'a habsin nafas. Ad-dalilu min al-jazaliyah wan-nunu min tarafihi tahtuj'alu war-rayu danihi li dhahrin adkhal. Sifatuha al-istifal, al-jahr, at-tawassut, al-infitah, al-izlaq. Tamam. Anun, mim, nun. Sama penjelasannya dengan mim tadi. Huruf nun ini. Makhrajnya min tarafil lisan. Ujung lidah, ma'al lithah. Lithatil asnan al-ulya. Mana lithah? Gusi atas. Tempel di gusi. Ujung lidah kita tempel dulu di gusi. Nah, jangan ditempel di pangkal gigi atas ya. Nah, bisa juga. Tapi ditempelnya di gusi. Agak mundur ke belakang. Itu gusi. Bukan di pangkal gigi lidah, di gusi. Gusi kita, bukan di makhraj tak. Ya, agak mundur ke belakang. Na, ni, nu. Ketika mengucapkan dia satu harakat, ada khayshum. Tapi kalau kita panjangkan, khayshum lagi? Enggak. Nah, ni, nu. Ada khayshum kan? Nah, tak boleh lagi ada khayshum. Tak boleh lagi. Nah, tak. Nah, kenapa? Karena kalau kita panjangkan, sudah menjadi huruful maddiyah, keluarnya dari jauh, dari rongga, tidak lagi dari khayshum. Satu harakat saja khayshum. Ketika dia berharakat, maka gunnahnya angkas.
Nah, min tarafil lisan ma'al lithatil asnanil ulya. Wa makhraju harfin nun yata'allafu min juz'ain. Makhraj nun ini terbentuk dari dua juzuk, dua bagian, juz'ul lisan wa juz'ul khayshum. Makanya kalau ada orang bilang izhar, misalkan nanti nun sukun ketemu dengan hamzah, tidak berdengung. Berdengung. Tak bisa kita bilang tidak berdengung. Kenapa? Karena nun itu baik sukun ataupun berharakat adanya dengung. Namun dengungnya kurang. Min ghairi ziyadatin fil gunnah, tanpa ada penambahan dalam gunnah. Aslinya gunnah ya udah ada. Nanti nakis dia. Nah, jadi ada juz'ul lisan wa juz'ul khasm. Wa majmu' hadaini al-juz'aini yushakkilu harfan nun. Dari dua bentuk ini, dari dua bagian ini terbentuklah huruf nun. Terbentuknya huruf nun, dibentuknya huruf nun. Wa yusamma, dan dinamakan juz'ul awal pada bagian pertama, yaitu juz'ul lisan dengan mukammal. Dia aslinya asas mukammal. Wa huwa syadid, dan posisinya di sini mukammal ini syadid. Maknanya apa? Tidak mengalir suara, tertahan suara di situ. Kita bilang ada suara bukan di situ, suara itu keluar dari hidung. Bukan di juz'ul lisan yang bertempel dengan gusi. Enggak. Wa yusamma juz'ul tsani juz'ul khayshum. Nah, al-mukammil wa huwa rikhwun, dan posisinya di sini rikhwun, mengalir suara. Nah, kaifiyatu nutqi biha, cara pengucapannya. Apa yang perlu kita jaga? Apa yang perlu kita sediakan? Yajibu mura'atu jarayanus sauti wa jarayanil juz'iyat. Lazim mengalir suara sejuz'iyan, sebagian, tidak utuh panjang sekali seperti rikhun. Li'annahu min hurufil bainiyah ma'a habsin nafas. Karena dia huruf bainiyah dan harus kita jaga tertahan nafas. Bisa huruf nun keluar nafas? Gimana? Tak bisa kan? Tertahan nafas. Ni, nu, an. Dan perhatikan kasrah nun, dhammah nun, fathah nun harus kuat. Harus kuat. Karena nun ini biasanya terpengaruh dengan huruf selanjutnya. Nir-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Ya? Bismillahirrahmani. Ni. Satu harokat. Ni. Di depannya ra, udah masuk ra, dia urusan sendiri ra, enggak ada urusan dengan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirra. Nu. Nurra. Narra. Silakan. Jangan terpengaruh. Ma'ahab tamam. Dalilnya wan nun min tarafihi tahtu ja'alu, dan nun dari taraful lisan yang sudah kita jelaskan tadi. Sifatnya apa saja? Isti'la, istifal. Ada kita bilang no, na. Nengok suara kemana arahnya? Ke rahang bawah. Na. Semakin panjang semakin ke bawah. Ke bawah, tidak ada lagi ke atas ya. Istifal. Menghasilkan tarqiq. Al-jahru, tertahan nafas. Tawassut. An. Perhatikan, habiskan dulu tawassut pada nun itu, baru ucapkan huruf lain. Kalau enggak nanti terjadi qalqalah lagi. Ataupun infitah. Ya, selanjutnya terbuka. Al-idlaq, mudah diucapkan.
Terus kesalahan yang terjadi. الأخطاء الشائعة التي تقع عند نطق بحرف النون. الأول تفخيمها إذا وليها أو أتى بعدها حرف مفخم مثل فناظرة لا ناصحون. الثاني قلقلتها إذا سكنت مثل أنعمت. الثالث تطنين غنتها إذا شددت مثل من الجنة والناس. الرابع السكت عليها مثل صراط الذين أنعمت عليهم. Aywa. Kesalahan yang sering terjadi apa? Tafkhimuha, menebalkannya apabila waliyaha au ata ba'daha, apabila di sampingnya langsung ataupun datang setelahnya huruf yang tebal. Fanadhira, fana, bagaimana fa? Begitu juga na. Fa, na, sana. Karena fa punya sifat infitah, punya sifat istifal. Nun punya infitah, punya istifal. Jadi sama ayunnya. Fana, wa, fa, na, ba, ta, ha. Sama tu. Tak boleh kita fana, no. Jali dia, tak salah jali. Tapi merusak keindahan daripada nun tersebut. Lanasi, lana, no, lana, lana. Qalqalatuha. Ini penyebabnya sama kayak min. Belum selesai bainiannya dah diucapkan huruf lain. Ana jadinya. Ana amta. An'amta. An'amta. Bainiyatul nun, bainiyatul mim di sini sangat perlu diperhatikan. Nampak langsung ni di Fatihah ni. Kata an'amta. An'amta. Ya kan? Tak boleh tak seimbang. An'amta ataupun am. Itu saktah. Tak juga boleh. Ataupun tatninu gunnatiha, seperti contohkan Ustaz Auza'i tadi. Digetar-getarkannya minal jin, ataupun dibuatnya nada yang aneh-aneh di situ untuk menarik perhatian orang. Tak perlu. Tak perlu. Memang Quran ini sudah cantik dia. Kita baca dengan tulus, kita baca dengan memang meyakini ni wahyu Allah Ta'ala sesuai dengan kaedahnya. Kalaupun ada nada mengikuti memang untuk memperindah lagi, tambah pula suara bagus, jangan dibuat-buat. Misalnya ada ayat apa diulang pula lagi, tak perlu. Getaran-getaran seperti itu tak perlu. As-saktu 'alaiha, saktah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita fikir qiraat lain. Padahal kadang dia mau menampakkan nunnya, bainiyatun nun macam-macam. Jangan mubalaghah. Gimana? Kita ambil satu lagi. Atau tawakuf di sini. Kita ambil satu lagi ya. Sifat ha, lalu nanti kita tawakuf di waw dan ya. Biar nanti ada al-akhta'u sya'iyah. Kita ambil sekali. Terus. Al-ha مخرجها من أقصى الحلق. كيفية النطق بها يجب جريان الصوت والنفس عند النطق بها مع مراعاة الترقيق. الدليل من الجزرية ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم ومن وسطه ثم لوسطه فعين حاء. صفاتها الاستفال، الرخاوة، الهمس، al-infitah, al-ismat. Ini huruf ha, kawannya siapa? Hamzah. Jauh sekali berbeda dia sifatnya, cara pengucapannya, walaupun satu makhraj. Makhrajnya di aqsal lisan sama seperti hamzah. Ha di aqsal lisan mana? Pangkal
pangkal tenggorokan. Kalau dibilang ha itu di dada, tidak ada. Akhir huruf itu di pangkal tenggorokan. Makharijul huruf dalam bahasa Arab itu 5. Ujungnya di mana? Pangkal tenggorokan. Ini ha, ha, hi, hu, ih, dinasi, ha, hi, hu, Cara pengucapan hu jangan dimoncongkan dulu. Hu, enggak. Hu, ha. Keluarkan dulu, baru turunkan rahang. Hi, hu, bukan hu. Yang dibalik ya. Nah, bukan makhraj, bukan harokat dulu baru makhraj. Enggak. Dari makhraj menuju ke baru harokat. Hu, hi, ha. Hal yang kecil ini menentukan elok dan tidaknya pengucapan huruf kita. Menentukan bunyinya itu bagus atau enggak, caranya. Bagaimana kita ucapkan, begitulah bunyinya, elok atau enggak, betul atau enggak. Ya. Kaifiyatun nutqi biha yajibu jarayanu sauti wan nafas 'inda nutqi biha ma'a mura'ati tarqiq. Ini mudah. Ya, kita jaga mengalir suara, mengalir nafas, dia harus tipis. Ih, ha, hi, hu, mudah. Ya. Nah, dalil li aqsal thumma li aqsal halqi hamzun ha. Pada pangkal tenggorokan ada hamzah dan ha. Apa persamaan dan perbedaannya? Sudah kita kaji dulu kan? Ya, pada hamzah kita ulang. Persamaan pada hamzah dan ha apa? Sama-sama istifal, sama-sama infitah, sama-sama ismat, ya kan? Apa perbedaannya? Ha dia bersifat rikhun, mengalir suara, bersifat jahrun hamsun, mengalir nafas. Sedangkan ha tertahan nafas, jahar, tertahan suara, syiddah. Yang gitu kan? Nah. Kesalahan yang terjadi. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الهاء. الأول تفخيمها إذا جاء بعدها ألف أو إذا جاورت حرفا مفخما مثل خاجر ومطهرة. الثاني إخفاؤها إذا تكررت مثل وجوههم ويلهم الأمل. الثالث اختلاط صوتها بالحاء لقرب المخرج مثل فسبحه. الرابع تقليل فتحها عند محاولة ترقيقها وخاصة إذا كان بعدها ألف مثل الأنهار. الخامس قلقلتها مثل اهدنا. السادس إخفاؤها عند الوقف عليها مثل واستغفر. Yang pertama tafkhimuha, lebih ketika ada alif ataupun huruf mufakham. Hajara, hajara, mutahharah, dia ucapkan mutahha, buka. Ataupun ikhfa'uha idza takarrarat, tidak menampakkan dia dua kali ketika misalkan terulang. Wujuhum, wujuhuhum, ataupun ikhtilatu sautiha bil kha, karena dekat makhrajnya. Fasabbihu, bih, ya, fasabbihu. Ataupun taklil fathiha inda muhawalati tarqiqiha, karena
mencoba untuk menipiskan huruf H, jadinya imalah sughra misalkan. Al-anhar, har, anhar, har. Ataupun qalqalah, ihdina, ihdina. Kenapa terjadi? Belum sempurna mengalirnya nafas dan suara. Diucapkannya huruf lain, huruf dal di depan, ihdi. 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 Nah. Capek pun kita bilang astagfirullahaladzim. Ulang lagi, ihdina, astagfirullah. Enggak. Bukan berarti saya bilang istighfar, enggak boleh. Nengok. Ini ilmu. Paham kan? Apa yang menyebabkan kamu terpantul itu? Langsung kita bahas kepada ilmu tajwid. Paham maksudnya? Langsung bahas kepada ilmu tajwid. Oh, ini kondisinya yang ngarang ilmu tajwid ini ulama juga. Memang kita mengucapkan ihdina. Kalau apa? Berdosa istighfar. Oke. Enggak masalah. Tapi bukan masalahnya ini. Turunkan kepada kenyataannya apa? Ilmunya. Apa yang mengurangi kamu di situ? Oh, apa faktornya? Faktornya apa misalkan? Karena tidak mengalirnya secara sempurna suara tadi dan nafas. Alirkan secara sempurna. Selesai. Udah. Di. Ya kan? Di. Baru cerita yang lain. Jadi ada istilahnya turunan ilmu masing-masing itu ada. Sama kayak misalkan kamu menghafal, tidak bisa menghafal kayak orang lain cepat. Udah duduk, ulangi. Memang ada keberkahan misalkan kalau kita menghafal, pergi ke makam Imam Syatibi dulu. Duduk di sana. Siap pergi ke makam Imam Syatibi, pergi ke Masjid Sayyidina Husain menghafal di sana. Sampai ke Masjid Sayyidina Husain kena AC tidur. Sama aja. Paham? Tapi tidak menafikan barakah itu ada. Tapi kajilah ilmu. Alangkah baiknya kalau kita telah menghafal, hafal matan Syatibiyah, kita ziarahi Imam Syatibi, kita baca Al-Fatihah hadiah untuk beliau. Insya-Allah. Tapi berputar-putar kalian tawaf di makam Imam Syatibi, kalau tidak dihafal matannya dengan sungguh-sungguh, tidak datang. Kenapa istihadun? Harus nah cukup dengan Hirsun saja. Hirsun itu aplikasinya istihad. Kenapa ada istihad? Adanya hirs yang kuat di dalam diri kita. Semangat yang betul ada. Diwujudkan dengan praktek nyata. Begitulah nih. Apa kaitannya nih Ustaz? Terkait. Karena kita nanti berpikir ini, Dina, enggak betul-betul saya tahsin sama beliau nih. Banyak kali dosa saya berkir. Tak apa-apa pikiran. Ilmu tajwid enggak diarahkannya. Ambil ilmu tajwid itu letakkan, selesai. Paham kan? Jadi pakai ilmu tajwid. Nah, ini intinya apa? Pada kata ini saya pakai ilmu tajwid pada praktek langsung bacaan kita. Jangan capek kita duduk begini. Teori lain baca lain. Enggak. Ngaji fikih, pakai itu fikih untuk diterapkan ke dalam praktek ibadah kita. Kita ngaji fikih sampai khilaf, waktu ibadah tak apa-apa juga. Paham kan? Pakai ilmu itu dipakai, dipraktekkan. Kalau ikhfa'uha indal waqfi 'alaiha. Kita samarkan, tidak nampak lagi, kita tutupi. Enggak kita ucapkan ketika dia wakaf. Wastaghfir. Mana dia? Itulah ikhfa'iha namanya. Tak nampak lagi kan? Ditutupi. Kita saterkan, ditutup. Wastaghfir. Fil, selesai ra. Tikrar ra nampak, fil. Langsung masuk kepada hams dan apa? Rakhawah pada ha. Was
wastaghfir fil wastaghfir. Seperti itu untuk pertemuan kali ini nampaknya kita cukupkan. Kita masuk nanti ke depan pada pertemuan selanjutnya di huruf waw dan ya. Sekian, alhamdulillah, lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan salawat seperti biasa. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.